Pak, ini aksi demo kali ini, Pak. Ya, hari ini kita aksi turun ke jalan sebenarnya sudah melalui beberapa fase mediasi pertemuan dan audiensi. Tapi ya sangat disayangkan hari ini kita mau tidak mau kita harus turun menyampaikan aspirasi sesuai dengan amanat undang-undang, menyampaikan aspirasi di muka umum. Dan kita bersama teman-teman dari Karang Taruna 03, Cimandala dan seluruh ormas OKW yang ada di Kecamatan Sukaraja, hari ini kita turun menyampaikan seluruh aspirasi bahwasanya adanya kegiatan investasi yang masuk ke wilayah kami, tapi kami tidak merasakan manfaatnya. Oleh karena itu, kita bersama-sama menyampaikan seluruh aspirasi yang mana sudah diwakilkan oleh spanduk kita di sini dan berkoordinasi. Kita berharap ada solusi yang terbaik. Kita tidak menolak adanya investasi, kita mendukung dan mengawal. Tapi investasi itu harus bermanfaat juga dong buat masyarakat, khususnya lingkungan sekitar dan juga buat teman-teman organisasi yang ada di wilayah Kabupaten Bogor. Ini sebelumnya, Bang, pembangunan apa ya? Info yang kami dapat, ini akan dibangun sebuah gudang. Nah, yang akan dibangun gudang, dugaannya informasinya, indikasi katanya gudang Sofi. Ini informasi yang baru didapatkan. Benar tidaknya kita tidak tahu. Cuma informasinya yang kita dapatkan seperti itu. Nah, sekarang ini dalam proses pembangunan dan juga ada permasalahan. Yang mana suatu pembangunan itu harus ada yang namanya izin lingkungan, izin warga. Tapi notabene kami warga RW 03 tidak pernah diminta izin warga lingkungan, bahkan padahal dia berdampak. Oleh karena itu kita meminta hak-hak mereka dan kewajiban mereka, tapi tidak ditindaklanjuti. Dan hari ini teman-teman sudah berteriak kemana-mana tapi tidak ada solusi. Dan hari ini kita buktikan, kita kompak turun bersama-sama ormas membantu, mendampingi untuk menyampaikan aspirasi kawan-kawan semua. Ini sebelumnya gudang akan dijadikan gudang Shopee belanja online? Ya, informasinya seperti itu yang kita dapatkan. Berapa sekarang luasnya kurang lebih ini 7 hektar pembangunannya ini. Luar biasa, artinya informasi yang kita dapat akan menerima pekerja sekitar hampir 7.000. Dan hari ini sekarang dalam proses pembangunan. Nah, seharusnya dalam proses pembangunan ini kan ada dampak yang dirasakan oleh warga masyarakat. Tidak hanya warga masyarakat 03, tapi semua yang berlalu lalang ini pasti berdampak. Karena apa? Banyak kegiatan aktivitas halus mudik kendaraan. Nah, di sini kita mewakili warga masyarakat punya hak yang seharusnya mereka diberdayakan dan diberikan apa yang menjadi sinergisitas lah, seperti itu. Sebelumnya ini tanah siapa, Pak? Kalau tanah siapa, yang pasti ini tanah milik perorangan, perusahaan, kami tidak tahu. Dan ini baru ini lalu dijual? Ya, dijual ke yang punya ini kalau nggak salah gudang SPE Shopee. Gudang SPE Indonesia. Nah, gudang SPE Indonesia ini nanti akan disewakan lah ke marketplace. Informasi yang kita dapat salah satunya adalah gudang Shopee. Nah, seperti itu. Pembangunan sejak kapan? Kalau pembangunan dimulai dari awal tahun ya, setahu kami. Pada saat itu ada sosialisasi komunikasi di desa. Sampai dengan sekarang kita udah menyampaikan ada warga kita juga yang dirugikan, tapi mereka tidak mengindahkan. Oke, berapa tingkat, Bang? Kalau untuk teknis itu saya kurang paham ya. Mungkin bisa ditanyakan ke dinas, dan saya berharap kepada teman-teman media khususnya, boleh silakan dikonfirmasi, ditanyakan kepada dinas terkait, ya ini Dinas Perizinan Terpadu, bahwasanya masalah perizinannya apakah sudah benar sesuai dengan ketentuan aturan. Yang mana notabene izin warga. Yang jadi permasalahannya izin warga diduga dipalsukan. Ya, kita punya dugaan terutama RW 04, itu pernyataan langsung dari Ketua RW 04 di forum waktu itu di desa. Beliau menyampaikan belum pernah menandatangani terkait izin warga untuk pembangunannya. Apalagi RW 03 sama sekali tidak pernah diajak untuk bersosialisasi bahwa ini ada pembangunan gudang. Seperti itu. Ada berapa banyak yang diduga izin warganya dipalsukan? Kalau yang setahu saya ini, jadi mereka ini dugaan dipalsukannya itu adalah dibohongi itu. Menandatangani izin saluran, ini informasi dari PRT-nya, tapi ternyata itu digunakan untuk izin warga, izin pembangunan. Nah, ini yang harus diinvestigasi, harus dikaji, dicek kembali apakah sudah benar mekanisme itu. Oke, berarti peruntukannya memang dari awal berbeda begitu? Iya, betul. Jadi ada hak-hak warga atau misalnya komunikasi dengan warga yang tidak dilalui dengan aturan dan cara yang benar gitu. Oke, tadinya tanda tangan ini untuk izin apa? Diminta? Untuk gudang. Namun ternyata dipergunakan untuk? Enggak, sebenarnya benar untuk gudang. Awalnya dia minta untuk izin gudang, tapi dia pernah meminta untuk izin saluran. Tapi ternyata izin saluran air ada perpindahan. Nah, itu pun menjadi pertanyaan kita bicara saluran. Yang kedua, ternyata ada kertas kosong yang kita duga itu dijadikan izin warga. Dan itu kita udah pegang bukti-bukti fakta itu, kita dapat bisa dipertanggungjawabkan itu. Jadi yang diduga dipalsukan ini izin gudang apa izin saluran? Mintanya izin saluran, tapi ada sebagian dijadikan izin gudang, seperti itu. Padahal yang mintanya untuk izin saluran, sosialisasinya. Tapi ternyata dijadikan izin gudang.
Ada pembohongan berarti ya? Pembohongan lebih tepatnya seperti itu. Nah ini Apa pemalsuan ini kira-kira? menyerempet ke pemalsuan, ada dugaan ke sana. Berarti kan dibohongi dong, berarti dipasukan yang mana izin saluran, kenapa dijadiin izin bangunan? Masih ada berapa banyak tuh Bang? Yang pasti Pak RT Pak RW menandatangani itu semua. Dan boleh diklarifikasi kepada RT RW setempat apakah benar mereka mendapatkan permasalahan seperti itu, boleh ditanya. Dan kita nggak sungkan-sungkan nanti kami pun dari teman-teman. Mohon maaf Bang, selain itu izin yang diduga dipalsukan apa lagi yang menjadi tuntutan permasalahan? Sementara itu yang kita dapat ya, yang kita tahu ya, izin mendirikan bangunan. Lebih banyak di situ Bang? Kalau ini tuntutan, ini bukan hanya izinnya, tapi ini tuntutan warga masyarakat. Di antaranya adalah izin IMB. IMB tadi permasalahannya apa? Ya itu tadi, IMB ini kan awalnya itu adalah izin warga. Tapi gimana ceritanya ketika ada warga yang berdampak tidak memberikan izin, Kok bisa keluar? kok bisa keluar? Yang kedua pasti kan ada AMDAL. Nah AMDAL itu kan berarti kan mana yang mereka merasakan dampak, ya? AMDAL-nya ada nih. Informasi sudah dikerjakan. Bahkan informasi yang kita dapat sudah jadi IMB-nya. Ini akan kita pertanyakan, ya. Oke. Berarti sejauh ini pihak Abang sudahkah mempertanyakan ini kepada pemerintah Kabupaten Bogor? Sudah kita mempertanyakan, tapi memang mereka mungkin karena sifatnya administrasi, mungkin kita perlu dengan langkah-langkah, nanti kita akan bersurat lagi dari lingkungan atau nanti kita menggunakan kuasa hukum. Ya, kita akan melakukan kuasa hukum, kita akan nanti mensomasi atau menyurati kepada seluruh dinas dan juga bila perlu pimpinan bupati itu sendiri. Menurut Abang bisa keluar terkait IMB, apakah diduganya ada gratifikasi di sana? Sangat kuat. Sangat diduga ke sana. Tapi kita lebih kepada tetap kita di sini warga masyarakat kembali lagi tidak masalah adanya investasi, tapi tolong hargai kami, cari solusi, ayo kita selesaikan. Oke. Warga yang sampai saat ini kira-kira ingin bekerja di sana ada berapa banyak? Oh, kalau untuk bekerja sangat banyak. Berapa? Kalau dibilang berapanya saya tidak tahu pastinya. Yang pasti masih banyaknya pengangguran, tidak hanya dibicara Desa Cimandala, tapi Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Nah, lalu apakah sudah disampaikan tuntutan ini? Sudah. Kita sudah pertemuan beberapa kali, mediasi dan yang lainnya, tapi tidak ada titik temu. Maka itu kami sampai dengan sempat kita fasilitasi ke desa dan ke dinas, tapi tidak ada solusi, mereka tidak datang ke desa. Ya akhirnya kita menurunkan aksi. Oke, terkait adanya dugaan pemalsuan, apakah sudah dilaporkan ke polisi? Belum, akan kita lakukan. Apakah memiliki bukti? Sudah, kita punya bukti. Bukti dan saksi kita lengkap. Oke. Buktinya berupa apa? Saksi satu? Ya, buktinya surat itu sendiri. Surat-surat itu sendiri yang sudah ditandatangani oleh RT RW dan mereka tahunya ini adalah tanda tangan untuk saluran. Seperti itu. Tapi dimanipulasi dijadikan untuk persyaratan izin IMB. Begitu. Nah, kapan akan melaporkan ke polisi? Secepatnya. Kita kasih waktu ini, kita udah konsultasi sama teman-teman advokat dan mereka sudah siap. Tapi kami masih menunggu menahan karena apa? Kita berharap adanya mediasi dan solusi. Kita semua pinginnya ada duduk bersama dan saling menguntungkan. Tapi kalau memang tidak ada indikasi ke sana, mau tidak mau, kita pun akan menolak ujung-ujungnya dengan keras bila perlu tidak ada proyek kegiatan yang hanya menguntungkan untuk orang lain saja. Aksi demo ini dilakukan oleh siapa aja, Bang? Hari ini dilakukan oleh terutama oleh pemuda Karang Taruna, seluruh Karang Taruna dengan bersama teman-teman Ormas, OKP, ada Satria, ada Bapera, ada BPKB, ada FPR, PP, FKPPI, banyak lagi dan teman-teman. Artinya ini adalah solidaritas mereka, kepedulian mereka terhadap masyarakat Bogor yang mana kita kawal. Jangan sampai ada investasi masuk Kabupaten Bogor nanti yang pekerja di luar Kabupaten Bogor. Ini Karang Taruna mana? Karang Taruna RW 03 Desa Cimandala. Oke. Ini TKP ini di mana, Bang? Kebetulan saya warga Kota Bogor. Ini TKP ada di depannya ini RW 03, belakangnya RW 04, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jalan Raya. Ini RT 2 tepatnya. RT 2 RW? Ya, RW 3. Kalau itu sebagai apa sih? PT apa tadi? PT Intan ya? Pulau Intan sebagai apa? Pulau Intan sebagai kontraktor dia. Oh, ya, mereka lah sebagai kontraktor yang selama ini berkomunikasi, berkoordinasi dengan lingkungan dan wilayah. Tapi saya sangat sayangkan komunikasinya sangat tidak baik, tidak profesional. Apakah ada rencana untuk meminta agar proyek ini dihentikan? Oh iya, kalau memang belum ada izin dari warga, seharusnya dihentikan dulu, diselesaikan dulu permasalahannya dengan warga dan masyarakat. Dan juga dengan masih berjalan. Itu. Berarti kalian nggak didengarkan aspirasi? Iya, berarti kan aspirasi ini didengarkan. Nah, kita akan melakukan terus menyampaikan aspirasi ini sampai dengan mereka mendengarkan dan mereka sadar mereka ada di mana. Berarti demo ini akan dilakukan sampai kapan? Izin kita 2 bulan. Kurang kita tambah lagi. Sampai bulan berapa? 2 bulan dari kemarin ya. Berarti sampai dengan akhir tahun. Oh. Iya. Oke. Harapannya kepada Bapak Kapolres atau Bapak Kasapres? Saya berharap kepada seluruh pimpinan, terutama pada Ibu Bupati, Ketua DPRD, Bapak Kapolres, Bapak Dandim dan Muspika, dan juga Kecamatan dan juga Desa Cimandala, khususnya, marilah, turunlah kemari, lihatlah warga masyarakatnya.
ini ada permasalahan yang harus diselesaikan. Kenapa sampai kami ada di lapangan menyampaikan aspirasi? Berarti kan ada hambatan komunikasi, hambatan mediasi dari pihak instansi, terutama adalah pihak pemerintah Kabupaten Bogor. Saya berharap ditindaklanjuti dan diselesaikan secara arif dan bijaksana. Secara proses hukum begitu ya? Ya, bila perlu tidak selesai dengan secara musyawarah, kita akan selesaikan dengan secara hukum. Mungkin terakhir, sudah ada tanggapan dari perusahaan? Tidak ada. No. Kecewa ya? Izin Pak, saya mau konfirmasi ke dalam. Siapa yang bisa saya hubungi? Siapa yang bisa saya... Saya dari kepolisian ya. Oh, siap. Jadi bukan berhak saya nih. Nanti ke security aja dalam ya. Oh, siap. Mohon izin Pak, disambungkan Pak. Ya, mohon izin disambungkan Pak.